Baik Pak, selama 2021 ini update COVID di Aceh Timur Pak, ada berapa yang positif dan yang meninggal selama ini Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya akan sampaikan kasus COVID yang ada di Rumah Sakit Jubir Mahmud maupun di Aceh Timur ini mulai pertama kali. Ya, pertama kali kita tahu bahwasanya pandemi COVID ini mulai terasa itu mulai berefek itu di bulan April 2020. Nah, dari 2020 nyambung sampai sekarang ya. Jadi situasi saat ini total kasus dari pertama yang kita rawat, baik yang dirawat maupun yang melakukan isolasi mandiri itu ada 442 orang. 442 orang ini yang statusnya memang positif COVID, artinya sudah diperiksa, dicek hasilnya positif. Kemudian ada 54 kasus yang meninggal. Meninggal itu ada yang di rumah sakit kita, ada yang di rumah sakit Loksmawe maupun di Zainul Abidin. Nah, itu kasus-kasus yang memang terjadi di Aceh Timur. Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan ada juga kasus-kasus di desa atau di rumah masing-masing penduduk yang tidak berobat. Nah, itu kita tidak tahu. Artinya selama pasien tersebut tidak mendatangin fasilitas kesehatan rumah sakit, tidak dicek status COVID-nya, tentu kita tidak tahu apakah mereka meninggal karena positif COVID atau tidak, seperti itu. Kemudian ya namanya rumah sakit dengan tenaga kesehatannya pasti banyak yang terpapar ya. Ada beberapa dokter spesialis juga yang sempat terpapar, bahkan ada yang sempat dirawat di rumah sakit di Medan, ada yang dirawat di rumah sakit kita, ada yang cukup melakukan isolasi mandiri, baik itu dokter umum, dokter spesialis, perawat, petugas laboratorium, semuanya ada. Dan tapi alhamdulillah dengan terjadinya terpaparnya petugas kesehatan yang ada di Rumah Sakit Jubir Mahmud ini tidak sempat mengganggu pelayanan yang ada di rumah sakit. Artinya masih bisa ditutupin oleh tenaga dokter ataupun perawat lainnya yang tidak terpapar, seperti itu. Nah, dengan kejadian seperti ini kita tetap harus waspada ya. Memang posisi saat ini sudah 48 hari ya, dari sekarang itu sudah 48 hari, dimulai sekitar tanggal 11 November sudah tidak ada lagi kasus COVID yang kita rawat ya. Artinya ruang pinir kita sudah kosong. Tapi ini bukan menjadi berarti kita harus bebas ya. Kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan ya, tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita seperti saya ini masih juga menggunakan masker, kemudian tetap menjaga jarak, menghindari kerumunan. Kenapa? Karena sekarang sudah muncul lagi kasus COVID varian baru namanya Omicron. Bahkan sekarang sudah ada muncul lagi varian Delmicron, kombinasi antara varian Delta dengan Omicron menjadi Delmicron. Nah, berita terakhir kemarin di Indonesia itu sudah ada 46 kasus Omicron yang kita bilang informasinya penyebarannya lebih cepat walaupun gejala klinisnya tidak terlalu berat ya. Tapi sudah ada 46. Nah, kalau kita lihat sejarah masuknya COVID di Aceh Timur awalnya seperti itu juga. Pertama awalnya hanya 3 kasus, kemudian bertambah seperti itu. Nah, harapan kita karena kita sudah punya pengalaman menghadapi COVID di tahun 2020 kemarin, harapan kita itu pengalaman ini menjadi pelajaran untuk kita semua. Jangan pernah lengah, jangan pernah lalai. Nah, sekarang pemerintah sudah menutup pintu untuk para pengunjung-pengunjung yang pulang dari luar negeri, penduduk Indonesia yang baru pulang dari luar negeri juga dikarantina. Nah, kita juga harus waspada kalau ada penduduk Aceh Timur yang baru pulang dari luar negeri. Nah, itu juga kita lakukan tracing, testing dan lain-lain. Jadi menghadapi COVID seperti ini ada 2 poin yang harus tetap kita jalankan. Pertama, protokol kesehatan itu dari pertama COVID sampai saat ini itu termasuk langkah yang paling gitu ya, menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, menghindari kerumunan. Yang kedua tentunya dengan vaksinasi. Nah, kita tahu vaksinasi ini baru mulai ada kalau tidak salah di bulan Februari tahun 2021. Nah, sejak saat itulah mulai kita melakukan vaksinasi. Awalnya tenaga kesehatan, kemudian pelayanan publik, kemudian ada TNI Polri, kemudian masyarakat biasa, remaja dan lain-lain. Nah, untuk bisa mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity itu diperlukan cakupan sebesar 70%. Nah, saat ini di Aceh Timur baru sekitar 53 atau 54%. Ada target yang harus kita capai sampai di akhir tahun itu harus 70%. Sementara akhir tahun ini hanya bersisa tinggal 5 atau 6 hari lagi. Nah, saat ini mulai dari tanggal 18 Desember kemarin hingga nanti akhir Desember ini kita terus gencar
Pak Bupati sudah mengumpulkan semua kepala dinas, semua muspika, Pak Camat, kepala puskesmas semua bergerak bersama-sama mengejar target vaksinasi 70% di akhir tahun. Dan harapan kita ini kalau didukung oleh semua masyarakat, pimpinan dayak, TNI, Polri, masyarakat semuanya mendukung, insya Allah target vaksinasi 70% ini bisa kita capai. Hampir setiap hari semua kepala dinas, TNI, Polri, Pak Bupati juga keliling memantau jalannya vaksinasi. Dan kita juga minta dukungan dari provinsi terkait dengan stok vaksin. Kita pernah dibantu 50.000 kemarin, kemudian hari ini informasinya akan datang lagi sekitar 40.000 vaksin. Harapan kita kalau kedatangan baru yang 40.000 ini bisa kita habiskan di tahun 2021 ini, mungkin capaian 70% itu bisa tercapai. Kenapa kita mengambil angka 70%? Nah, secara teori 70% cakupan vaksinasi itu sudah bisa menimbulkan herd immunity, kekebalan kelompok. Jadi masing-masing masyarakat yang sudah tervaksinasi itu bisa melindungi orang-orang yang tidak tervaksinasi karena punya hambatan, karena punya penyakit tertentu yang menghambat yang bersangkutan untuk divaksinasi. Jadi mari dengan sisa waktu yang ada ini tetap kita patuhi protokol kesehatan, tetap laksanakan vaksinasi, mengajak diri sendiri, keluarga, kerabat semuanya agar vaksinasi itu bahkan bukan hanya 70%, kalau bisa lebih besar lagi seperti itu. Sehingga kita benar-benar punya mekanisme perlindungan diri. Kita berikhtiar supaya jangan sampai terpapar COVID-19 apalagi dengan varian baru Omikron seperti ini. Mungkin demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.